Saya bertanya kepada Anda yang agama sekarang Anda, mana ayatnya tentang hukum nikah menurut Yesus? Hukum dan syarat nikah menurut Yesus. Mana? Memang nggak ada kami pakai hukum dan syarat nikah. Memangnya kami Lalu kalian nikah, lalu kalian nikah ikut siapa? Aturan siapa kalian ikut? Aturannya apa? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Komkom di depan. Mana hukum yang menurut Yesus? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya. Di video kali ini Madya akan menampilkan bahwa orang yang bernama Fadilah Hafid menyatakan bahwa di ajaran dia yang dia yakini saat ini tidak ada aturan menikah, tidak ada cara-cara menikah sesuai dengan isi kitab mereka, dan ini diakuin oleh Fadilah Hafid ya. Agar tidak melebar kemana-mana, kita sorot saja langsung pernyataan dalam diskusi ini yang mengatakan bahwa ternyata Fadilah Hafid pun mengakui ajaran dia itu tidak ada aturan menikahnya. Jadi mau bagaimanapun dibolak-balik, memang tidak ada aturan ayatnya di dalam kitab suci mereka, dan ini terjadi gitu loh. Kita lihat faktanya. Oke, mari kita simak. Ya silakan Pak, biasa aja dibaca. Kan selalu ada saya Binal fahisyata min nisaikum fastasidu Allah alaihinna arba'atam minkum. Muslim. Oh, Muslim. Ya, silakan bertanya. Halo? Fadilah, silakan. Ya, silakan bertanya. Silakan. Selamat malam Fadilah. malam. Selamat malam Pak. Nah, tema malam ini kan tentang poligami. Saya hanya bertanya kepada Bu Fadilah. Ibu Fadilah kan sudah berbicara panjang lebar tentang poligami. Saya bertanya kepada Ibu, apakah dalam Islam ini poligami ini wajib apa tidak? Kita lihat ya di sini, Muslim penanya bertanya kepada Fadilah tentang hukum-hukum pernikahan, hukum perkawinan, dan ada ndak aturannya menurut Islam, dan ada ndak aturannya sesuai dengan yang diyakini Ibu Fadilah saat ini, ya, ajaran Kristen. Mari kita simak, kita buktikan bahwa ternyata Ibu Fadilah tidak bisa menunjukkan dalil dan ayat-ayat yang mendukung bahwa ternyata pernikahan dia itu berasal dari yang diajarkan oleh Tuhan mereka. Kita simak. Kan tadi sudah dijelaskan. Tidak diwajibkan, tetapi diperbolehkan. Lalu tidak diwajibkan, lalu kenapa dipermasalahkan? Loh, kami tidak mempermasalahkan. Ini kan temanya. Masalahnya sebentar saya jawab dulu ya. Bukan masalah menjadi masalah atau tidak. Mudarat dan manfaatnya. Mudarat dan manfaatnya. Sebentar, sabar. Ya. Oke, sabar. Mudarat dan manfaatnya. Saya nggak bilang diwajibkan. Kita cari. Ibu tadi, Ibu saya kelihatan ingin memaksakan untuk semua umat Islam untuk poligami. Tuh, nggak ada. Baca lagi. Kita tanggapin dulu ya. Fadilah Hafid sebenarnya bukan memaksakan, dia ingin menggoreng-goreng, ingin menghujat dan menjelek-jelekan poligami, yang sebenarnya Tuhan mereka saja keturunan dari Daud, orang yang berpoligami. Ya, Abraham itu orang yang berpoligami, tetapi dia mencoba menghujat poligami itu gitu loh. Menjelek-jelekan poligami,
seolah-olah poligami itu jelek, tidak baik, padahal Tuhan mereka keturunan dari orang berpoligami, dari Daud. Abraham, orang yang seorang nabi kalau dalam Islam, Ibrahim, dan mereka juga mengakui bahwa Ibrahim itu dari bapa segala bangsa, itu pun orang yang berpoligami. Tetapi ini dipungkiri oleh Fadilah Hafidz. Kita dengar dulu kembali. Olah kalian semua di sini Ente untuk tidak poligami. paham ente sendiri, ente tidak paham Saya tentang bukan ente tidak sendiri. paham. Saya tidak bilang tadi ada yang bertanya apakah poligami diwajibkan? Enggak, tidak diwajibkan, cuma diperbolehkan. Saya udah ngomong tadi. Maka Kalau tidak dengarkan. diwajibkan, Saya tidak ngomong diwajibkan. Di Al-Quran mana tidak ada dikatakan diwajibkan, tetapi diperbolehkan jika kamu mampu berlaku adil. Nah, sekarang yang jadi masalah, mudarat dan manfaatnya apa? Itu yang saya jelaskan. Apakah poligami itu sebuah solusi? Sebuah solusi atas fenomena misalnya katanya untuk menjaga syahwat? Apakah mudarat segala sesuatu di dunia ini hukum Mudarat dan ataupun manfaat. apa? Hablum minallah dan Mudarat dan hablum minanas, terutama hablum minanas, dengar dulu. Ya, harus kita tahu mudaratnya berapa persen, manfaat berapa persen. Saya nggak bilang wajib atau tidak wajib. Yang jadi masalah mudarat dan manfaatnya apa? Saya nggak mau jadi orang taklid buta, bos. taklid buta begini. Anda kan sudah membongkar tentang poligami pernikahan Islam. Saya bertanya kepada Anda yang beragama sekarang Anda, mana ayatnya tentang hukum nikah menurut Yesus? Hukum dan syarat nikah menurut Yesus. Mana? Memang nggak ada kami pakai hukum dan syarat nikah. Memangnya kami Lalu nggak kalian ada nikah, hukum- lalu kalian hukum nikah Islam, ikut hukum Islam. Lalu kalian nikah ikut siapa? Aturan siapa kalian ikut? Aturannya apa tadi sudah dijelaskan sama Pak Komkom di Mana depan. hukum yang menurut Yesus? Mana ayatnya? Bung, kami tuh gak sama pakai Islam. Hilang Oke. ya. Mampus deh. Ini kan sudah diakuin oleh Fadilah Hafidz bahwa di ajaran dia Kristen saat ini tidak ada hukum aturan menikah. Rukunnya tidak ada seperti ajaran Islam. Nah, inilah keistimewaannya ajaran Islam, lengkap. Sedangkan di ajaran mereka itu tidak ada aturan menikah. Hukum menikahnya nggak ada, dalilnya diajarin Yesus itu nggak ada menurut Fadilah Hafidz. Boro-boro itu, tetapi ujuk-ujuk membahas poligami. Aturan nikah saja tidak ada, hukum nikah saja tidak ada di ajaran penyembah Tuhan yang mati 3 hari ya, menyembah Tuhan mayat yang pernah mati 3 hari. Tidak ada aturan mereka ini dalam ajaran mereka ini ya, makanya mereka menyembah Tuhan yang bisa mati katanya 3 hari. Nah ini kan kita lihat dulu. Bu Melina, nanti bertanya itu biasa saja. Ini sarannya Pak Bonggom. Jadi kalau mau bertanya tentang Alkitab, tanya Pak Bonggom ya, nanti Pak Bonggom yang ajar ya. Ya. Nanti Pak Bonggom Terus ajar juga kamu. begini Pak, saya mau jelaskan. Nah, silakan Ya. Fadilah. Ya, saya mau jelaskan. Islam dan Kristen tuh nggak sama. Kalau di Islam ada rukun, ada hukum. Hukum nikah itu apa? Hukum nikah banyak loh Pak, biasa saja. Di Islam ada makruh, ada wajib, ada sunnah, ada haram. Jabar Untuk apa Fadilah Anda menjabarkan Islam sementara agama yang Anda yakini tidak ada aturan nikah perkawinan gitu loh. Untuk apa Anda capek-capek membahas ajaran Islam? Anda jadi murtad kok sekarang toh ya kan. Seharusnya Anda jelasin saja ajaran yang Anda imani sekarang ini, mengapa tidak ada aturan nikah, tidak ada aturan perkawinan. Ini seharusnya yang Anda jawab gitu loh ya. Kita lanjut. kan sendiri semua. Contohnya seperti apa? Ada semua. Di Kristen tuh nggak ada hukum kayak begitu. Sekarang saya bilang ya, hukum pernikahan apa dalam Kristen? Coba Pak Komkom jawab. Silakan, secara Alkitab. Agak Baik ya, kalau di ajaran Ibu Fadilah yang dia yakini saat ini tidak ada aturan menikah, hukum menikah, tata cara menikah. Nah, kalau di dalam Islam itu sudah lengkap, semua ada dalilnya, ada dasarnya. Pernikahan itu, tujuan pernikahan itu, semua ada lengkap, rukun dan syarat menikah. Nah ini yang istimewa dari Islam. Sementara ajaran Fadilah ini malah tidak ada aturan, dan ini diakuin oleh Fadilah Hafidz sendiri, keluar dari mulut
Fadilah Hafid sendiri, jadi nggak bisa disalahin lagi. Artinya bagaimana? Artinya Islamlah yang sempurna, yang istimewa. Jadi untuk apa Fadilah Hafid mengobok-ngobok poligami, sementara di ajaran mereka dasar pernikahan saja nggak ada gitu loh. Dalam Islam sudah cukup jelas ya, dalam Quran surah An-Nur ayat 32 ini dasarnya ya. Kemudian bila kita lihat dasar-dasarnya hukum pernikahan ya, nah ini tujuan pernikahan, nah ini ya, memenuhi kebutuhan manusia, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, diberkati itu. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum berpikir. Meningkatkan ibadah, mendapatkan keturunan. Nah, jadi sudah cukup jelas tujuan pernikahan. Nah, dalam Islam sudah jelas aturannya ada, semua ada. Berbeda dengan ajaran aturan yang dijalankan oleh Fadilah Hafid. Keimanan dia yang baru ini nggak ada aturan, makanya diakuin gitu oleh dia. Dalam Islam nah ini hukum-hukumnya ya sudah cukup jelas juga. Syarat dan rukun pernikahan di dalam Islam cukup jelas, semua teratur, terkontrol dan terkondisi dengan baik gitu. Nah ini ya, ada calon pria syaratnya, ada calon pengantin, ada wali, ada saksi, ijab dan kabul. Nah syarat-syaratnya beragama Islam bagi pengantin laki-laki, bukan laki-laki mahram bagi calon istri, mengetahui wali akad nikah, tidak sedang melaksanakan haji, tidak karena paksaan. Nah semua terkontrol, terkenal dengan baik aturan pernikahan dalam Islam. Nah berbeda dengan tidak ada aturan. Berarti apa bedanya? Kalau tidak ada aturan, apa bedanya pernikahan hewan, ya pernikahan binatang, ya pernikahan tumbuh-tumbuhan itu nggak ada aturan mereka. Berarti ya Anda bisa nilai sendiri mana yang lebih berkualitas, yang lebih baik, ajaran Islam atau agama yang diyakini oleh Fadilah itu sendiri gitu loh. Dan ini diakuin keluar dari mulut Fadilah itu sendiri. Oke, demikian ya yang bisa Madia analisa untuk menjawab fitnahan dan tuduhan dari Fadilah si murtadin ini tentang pernikahan dan poligami di dalam Islam. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum